Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan sebuah makalah kami yang berjudul Maqamat Al-Ahwal. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya Ersad Jamaluddin sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan yang kedua Erlinda sebagai materi kedua, Niki Angela sebagai materi yang ketiga. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang maqamat. Pengertian maqamat secara etimologi, maqamat berarti jamak dari maqam yang artinya kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan dan tahapan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan secara terminologi, maqamat berarti tempat atau martabat seseorang hamba di hadapan Allah pada saat dia berdiri menghadapnya. B. Tingkatan maqamat. Mengenai struktur dan beberapa jumlah maqamat yang harus ditempuh para sufi, di kalangan mereka tidak sama pendapatnya. Ada beberapa tokoh tentang jumlah maqamat yang harus dilalui. Misalnya Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa maqamat itu ada 8. Yang pertama, tobat. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, fakir. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, rela atau ridho. Ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah. Orang yang rela mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan dan yang diberikan Allah, tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tawakal, menurut Imam Ghazali merupakan gambaran keteguhan hati dalam menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengaitkan tawakal dengan tauhid dengan penekanan bahwa tauhid berfungsi sebagai landasan tawakal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Erlinda. Kepada Erlinda, waktu dan tempat kami persilahkan. B. Hal-hal yang dijumpai dalam perjalanan tasawuf. Dalam kurung awal ada 8, yaitu 1. Waspada dan mawas diri. Dalam kurung muhasabah dan muraqabah, yakni meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati, agar membuat seseorang menjadi hormat dan takut maupun tunduk kepada Allah. 2. Cinta. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah cinta yaitu pijakan segenap kemuliaan hal sama seperti tobat, merupakan kemuliaan dasar makam. 3. Berharap dan takut dalam kurung haud, yaitu berjalan seimbang dan saling mempengaruhi. Contohnya, perasaan senang menanti hal yang diinginkan dan disenangi. 4. Rindu. Rasa rindu ingin bertemu dengan Tuhan. 5. Intim dalam kurung uds, sifat merasa selalu berteman dan tak pernah sepi. 6. Tu'maninah, merasa senang setelah bersama Tuhannya. 7. Musyahadah, kehadiran atau kedekatan ilmu dan hakikatnya. Dan terakhir 8. Yakin, mantapnya pengetahuan sehingga tidak berpaling dan tidak
berubah. Terima kasih kepada Saudari Erlinda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Niki Angela. Kepada Niki kami persilahkan. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang perbedaan maqamat dan ahwal. Adapun maqamat ialah satu, sifatnya tetap, sebab untuk mencapai tingkatan maqam yang lebih tinggi, seseorang masih menguasai tingkatan maqam yang sebelumnya. Yang kedua, diusahakan melalui perjuangan spiritual yang panjang dan melelahkan. Yang ketiga, suatu pencapaian seseorang. Adapun al-ahwal ialah satu, al-muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, al-qurbu, terasa diri dekat kepada Allah. Yang ketiga, al-mahabbah, Tuhanku. Yang keempat, al-khawf, timbul kepada Allah semata atau berani kepada selain Allah. Yang kelima, asysyauq, dalam lubuk jiwa hidup dengan suburnya rasa rindu. Yang keenam, al-unsyu' man lam yaqus lam yakhfa, merasa Allah selalu dekat dengan dirinya. Yang ketujuh, al-masyahidah, menyaksikan sendiri secara langsung. Yang kedelapan, al-tuma'nina, perasaan tentram dalam hati. Yang kesembilan, al-yaqin, yakin benar-benar kepada Allah. Kesimpulan antara maqamat dan ahwal ialah maqamat merupakan bentuk jamak dari maqam. Secara etimologi, maqam mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara itu, dalam pengertian terminologi, istilah maqam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan al-ahwal ialah keadaan atau keadaan kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai maqam tertentu, berkaitan dengan beberapa maqam yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai Tuhannya. Secara mendasar, perbedaan maqamat dan ahwal ini baik dari cara mendapatkannya maupun kelangsungannya, yaitu maqamat berupa tahapan-tahapan perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari awal hingga akhir video. Jika terjadi kesalahan materi, ucapan, dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.